Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati bersama Ketua DKM kita Bapak Haiban beserta Ketua MT Al-Falah Ibu Ustazah Nur Aini, ibu-ibu tokoh masyarakat yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu di sini. Ustazah saya sampai lupa. Pernah ketemu tapi lupa. Nih beliau Masya Allah tawadhu sekali. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah yang luar biasa. Alhamdulillah dan alhamdulillah. Hari ini Allah memberikan kita kesempatan untuk bertemu setelah beberapa kali panitia menghubungi saya, waktunya belum cocok. Izin Allah hari ini Allah memberikan kita kesehatan semua, bisa duduk di sini. Mudah-mudahan jamaah MT Al-Falah ini Allah berikan rezeki yang berkah, badan yang sehat, umur yang panjang, keluarga yang sakinah. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di jannah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Di hadis yang lain, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis pertama, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan keikhlasan, maka dosa-dosa yang telah lalu terhapus. Kemudian beliau bersabda pula, barang siapa yang qiyamul lail, menghidupkan bulan Ramadan, bangun malam, salat tarawih di bulan Ramadan karena keimanan dan keikhlasan, maka dosa-dosa yang telah lalu terhapus. Punya dosa enggak, Bu? Oh banyak ya, alhamdulillah. Ibu perhatikan meja. Meja ini saya lap pakai tisu sekadar saja. Bersihnya sama enggak dengan yang saya gosoknya gini? Sama enggak bersihnya? Beda. Setiap hari kita sholat 5 waktu. Bersih hati kita. Setiap sholat bertemu dengan sholat 5 waktu menghapus dosa. Tetapi pencucian dosa yang sebenarnya itu ada di bulan Ramadan. Kita sholat tarawih, kita puasa, kita tilawah. Tilawah bukan tidur di lantai bawah, baca Quran. Kita gosok sebersih-bersihnya hati kita, makanya auranya berbeda. Orang yang beribadah di bulan Ramadan auranya cerah, Masya Allah. Jadi kalau ada pengajian di bulan Ramadan tuh inner beauty ya, orang bilang inner beauty-nya keluar semua, Masya Allah. Nah, bagaimana posisi kita menyambut bulan suci Ramadan, karena tema kita hari ini tentang tarhib Ramadan. Tarhib itu pakai hak kecil, tarhib dari kalimat marhaban. Bukan tarhib. Kalau pakai hak besar artinya menakut-nakuti, hei ada Ramadan gitu. Hak kecil sama hak besar sudah beda, Bu. Makanya jangan sampai kita terlalu semangat bilangnya tarhib gitu. Nanti orang takut dengan bulan Ramadan. Ketika kita memasuki bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari, kita seperti berada di swalayan. Di mall ya, Bu, karena wajah-wajahnya suka ke mall, jadi saya kasih contoh mall saja. Di mall itu terkadang ada diskon. Diskon itu tertulis ada yang 50%, 10% gitu kan, Bu. Nah, orang-orang yang cerdas ketika diumumkan diskon 5 menit lagi, dia langsung ngambil troli standby di tempat diskon. Matanya larak-lirik, apa yang mau dia beli. Ada sirup, ada tas, ada sepatu, ada baju, dia lirik semuanya. Ketika diskon dimulai, dia langsung ngambil barang yang dimasukin ke troli. Semuanya masuk. Kenapa? Cuman 5 menit saja.
Iya, harus gercep, gerak cepat semuanya. Tapi ada juga yang nyantai. Ketika diskon 5 menit lagi, dia mikir masih 5 menit lah. Lihat-lihat yang lain saja dulu, gitu ya Bu. Ketika diskon dimulai, dia baru mikir mau pakai troli atau keranjang ya. Nah, udah keranjang saja yang gampang, troli berat. Sampai di tempat keranjang, warna keranjang bagus-bagus semuanya. Ya Allah, ada yang merah, ada yang hijau, mikir kayaknya cocok dengan baju saya, ngambil keranjang. Baru sampai di tempat dapat satu barang, diskon selesai. Kira-kira kita yang mana nih? Yang cerdas, yang gercep, apa yang nyantai dalam menghadapi bulan suci Ramadan? Gercep, wajahnya gercep semuanya. Ke masjid cepet, sedekah cepet, ngaji cepet, ngerumpi. Insya Allah jamaah Al-Falah nggak ada yang doyan ngerumpi ya. Jadi saat kita menyambut bulan suci Ramadan, mata kita sama akal kita nih Bu, telinga dipasang semuanya. Kira-kira apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan agar buahnya kita dapatkan? Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah tidak memanggil wahai manusia, wahai orang Islam, bukan mereka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya memanggil orang-orang yang beriman saja. Kenapa? Karena Allah tahu orang Islam ada yang enggak puasa. Orang Islam ada yang tidak sholat. Orang Islam ada yang suka dengan dosa. Maka kata Allah, aku tidak memanggil orang Islam. Aku hanya memanggil orang-orang yang beriman, yang di hatinya ada iman. Kenapa? Orang beriman itu takut melanggar perintah Allah. Orang beriman takut gitu ya. Kalau maksiat itu didekati takut. Maka kata Allah, aku khusus memanggil orang-orang beriman saja, karena orang beriman memiliki energi, memiliki cinta, memiliki semangat dalam menyambut bulan suci Ramadan. Maka kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu. Ibu, kita nyasar di hutan. Yang satu ada jalanan baru, yang satu bekas orang. Gampangan mana kita jalani? Yang bekas orang kan Bu, maka saat kita puasa kata Allah, kalian bukan orang baru dalam melakukan ibadah ini. Orang-orang terdahulu sudah melakukannya. Artinya apa? Gampang, tinggal mengikuti orang-orang terdahulu saja. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Kalau manusia bilang la'alla itu supaya. Tapi kalau Allah yang bilang la'alla itu pasti. Pasti kamu jadi orang bertakwa. Tapi ternyata kita bertanya-tanya, kita sudah jadi orang bertakwa belum? Nah, kita perlu evaluasi kenapa kadang-kadang ada hasil takwa, ada tidak. Lihat puasa kita di kelas berapa. Oh, puasa ada kelasnya, puasa ada kelasnya. Ada kelas 1 yaitu kelas orang-orang awam. Kelas orang-orang umum yang puasanya hanya menahan lapar, dahaga, dan hubungan intim di siang hari. That's it, itu aja. Mbak puasa, alhamdulillah puasa. Gak makan, gak minum, tidak melakukan hubungan intim di siang hari. Tapi kita bukan yang kelas 1. Kita ingin naik ke kelas 2 yaitu kelas orang-orang khusus. Jadi ada yang umum, ada yang khusus, ada yang istimewa. Kenapa nggak mau ngejar yang istimewa? Nggak sanggup. Kita naik ke kelas yang khusus saja udah berat Ibu, udah ngos-ngosan. Kenapa? Orang kelas khusus itu bukan hanya menahan lapar, dahaga, dan hubungan intim, tapi menahan matanya, menahan telinganya, menahan lisannya, menahan langkahnya dari dosa dan maksiat. Jadi kalau lagi puasa, matanya dijaga jangan nonton drakor.
Kenapa? Kalau nonton drakor komentarnya, ya Allah, Masya Allah ganteng banget. Ada ya orang seganteng itu, ya Allah. Mata kita terganggu, Ibu. Apalagi kita bandingin sama suami. Habis ngeliat dia, ngeliat suami. Kesini Masya Allah, kesana astagfirullah. Itu mata dijaga. Telinga juga sama. Jangan mendengarkan kecuali yang baik-baik saja. Kalau ada yang ngajak ngerumpi, maaf saya sedang puasa. Kita lagi puasa tahu gitu. Gak usah ngeluarin dalil, Allah berfirman dalam Al-Quran, gak usah. Panjangan, kita lagi puasa gitu. Kita kan sama-sama lagi puasa. Kalau ada yang ngajak macam-macam, kita lagi puasa. Kenapa para sahabat dulu begitu? Ada yang ngajak debat, ana shaim, saya puasa. Ngajak bertengkar, ana shaim. Ngajak marah-marah, ana shaim. Tapi kalau kita ngomong, saya puasa, kayaknya sombong banget gitu ya. Kita biar sama-sama mengingatkan, kita lagi puasa sekarang. Terus kenapa nggak ngejar yang kelas 3? Kelas 3 kelasnya para sahabat, tabi'in, salafus soleh. Imam Syafi'i contohnya. Selama di bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran 1 kali di malam hari, 1 kali di siang hari. Berarti hatamnya berapa kali selama Ramadan? 60 kali. Bisa Bu? Ngomong insya Allahnya sambil mikir, insya Allah. Makanya kita nggak muluk-muluk ngejar kelas 3, kelas 2 saja udah bagus. Mata, telinga, lisan, langkah benar-benar dijaga dari dosa dan maksiat. Kalau kelas 3 Ibu, hatinya, pikirannya, lisannya, fisiknya, itu hanya untuk ibadah. Nggak ada yang lain. Maka mereka menyiapkannya, ada yang 3 bulan sebelum Ramadan. Ada yang 6 bulan sebelum Ramadan. Kita berapa hari? Kita 10 hari. Kenapa? 4 hari. Pas nisfu Sya'ban kemarin. Makanya kita tidak muluk-muluk karena khawatir, stres. Kita berpikir bagaimana mereka bisa menghatamkan 1 kali di siang hari dan 1 kali di malam hari. Karena mereka hafal. Ibu hafal surat Al-Fatihah. Berapa kali sehari baca Al-Fatihah? 17 kali minimal kan? Salat 5 waktu. Minimal itu Bu. Keren banget bisa baca Al-Fatihah 17 kali gitu kan. Buat mereka yang gak sholat bingung. Ya Allah 17 kali. Keren banget baca Fatihah 17 kali. Dia gak tahu kita baca Fatihahnya waktu sholat. Iya kan Bu? Mereka karena hafal Quran sedang di kuda baca Quran. Sedang berbisnis, berniaga di pasar baca Quran. Nyapu baca Quran. Kita nyapu kalau nggak selawatan nyanyi. Makanya nggak hatam Quran kita. Kalau nggak nyanyi ngerumpi. Kalau nggak ngerumpi, lisan kita ibu-ibu mohon maaf dalam waktu 1 hari mengeluarkan 20.000 kosakata. Sehari itu Bu. Biar nggak ngerumpi bagaimana? Perbanyak zikir, perbanyak baca Quran. Biar yang 20.000 itu dihabiskan di situ. Kalau enggak baca Quran, kalau enggak berzikir, nauzubillah Bu, akan kiri dia. Bawaannya begitu. Perempuan di mana-mana Bu, dari masa Rasulullah sampai detik ini perempuan itu banyak bicara. Dia kalau nggak ngomong itu masuk angin, kecengklak badannya semuanya, pegel-pegel, mules gitu Bu. Jadi kalau nggak ke suaminya, ke temannya, atau ke anak-anak, marah-marah terus gitu Bu. Maka kata Allah, tujuan puasa itu nyuci tuh Bu, nyuci hati, biar yang kita lakukan positif semua. Apa sih ciri-ciri orang bertakwa? Di surat Al-Imran ayat 133,
sampai 135. Ciri-ciri orang bertakwa ada 5. Coba perhatikan, kita udah masuk kategori orang bertakwa belum? Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wa jannatin 'arduha samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Ibu, Allah minta kita melakukan 2 hal. Apa saja? Yang pertama, bergegas dalam mencari ampunan. Wasari'u, bergegaslah, berlomba-lombalah, bersegeralah. Dalam apa? Maghfirah, mohon ampun. Yang kedua, dalam mengejar surga. Jadi jangan bergegas dalam mengambil gaji ke ATM. Allah menyuruhnya 2 tadi. Mohon ampun dan mengejar surga. Di bulan Ramadan Allah kasih 2-duanya, coba Masya Allah. Kenapa kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan keikhlasan, maka dosa yang lalu terhapus. Dihapus nggak Bu? Dapat ampunan nggak Bu? Dapat. Kata Allah kan tadi 2, bergegas dalam ampunan dan surga. Orang yang berpuasa diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga lewat pintu Ar-Rayyan namanya. Pintu Ar-Rayyan tertutup, nanti di hari kiamat terbuka. Duhai kalian yang berpuasa, masuklah pintu surga lewat pintu ini. Yang berpuasa Bu, bangun semua, berdiri semuanya. Yang nggak puasa nggak mampu berdiri. Jangankan masuk ke pintu surga, berdiri saja nggak mampu, nauzubillah. Kita yang berpuasa langsung berdiri memasuki pintu surga Ar-Rayyan, Masya Allah. Sampai semuanya habis, baru pintu itu tertutup. Nikmatnya luar biasa Ibu. Puasa 2-duanya dikasih, yang kita disuruh bergegas, 2-duanya dikasih sama Allah. Ampunan kita dapat, surga juga kita dapat insya Allah. Kata Allah, apa ciri-ciri orang bertakwa? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ciri-ciri yang pertama, menginfakkan hartanya di waktu lapang dan sempit. Sekarang tanggal berapa Bu? 23. Ada orang-orang tertentu di 23 itu mulai koma dikit. Udah mulai koma. Duitnya koma. Ada yang tanda seru Bu. Kalau kita punya rejeki, sedekah. Enggak ada rejeki, tetap bersedekah. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu paling suka sedekah. Seperti angin yang berhembus. Tidak ada kalimat tidak. Adanya di rumah kurma, adanya roti, adanya gula. Bahkan kalau tidak ada, mampirlah ke rumah putriku, datanglah ke rumah putriku, mungkin putriku akan memberikanmu sesuatu. Kenapa? Fatimah itu putri Rasulullah, mirip sekali dengan beliau. Pemalunya, menghormati tamunya, sedekahnya mirip seperti beliau. Jadi kalau Rasulullah di rumah tidak ada, pergilah ke rumah putriku. Coba Ibu punya orang tua, ada orang ngemis minta disuruh ke rumah kita. Ayah apa-apa gitu ya. Kenapa dia disuruh ke rumah saya kan gitu. Tapi kalau Fatimah ketika Assalamualaikum, Waalaikumsalam kata Fatimah. Barusan ayahmu memintaku untuk datang ke rumahmu. Ayah yang minta, Masya Allah, ayah bilang apa? Ketika aku meminta sesuatu, ayah tidak memilikinya, maka ayah meminta aku datang ke rumahmu. Masya Allah, Fatimah akan mencari sesuatu, kenapa? Ayahnya yang minta. Maka Ibu perhatikan Fatimah radhiyallahu anha satu-satunya putri Rasulullah yang umurnya panjang. Yang ketika beliau meninggal, beliau satu-satunya yang mendampingi Rasulullah SAW. Maka paling banyak cerita Fatimah. Kenapa Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum, sedikit ceritanya, kisahnya, karena putri beliau yang 3 ini meninggalnya sebelum Rasulullah SAW. Jadi wajar ketika beliau akan meninggal Ibu, Fatimah itu nangis. Baru dipanggil lagi yang kedua, beliau bisa tersenyum.
Aisyah ibunda kita bertanya, ya Fatimah, mengapa bisikan yang pertama kamu menangis dan bisikan yang kedua kamu tersenyum? Apa kata Fatimah radhiyallahu anha? Bisikan yang pertama, ayah memberitahuku bahwa ajalnya sudah dekat, maka aku nangis. Karena pertemuanku dengan ayah sebentar lagi berakhir. Tetapi ayah memanggilku yang kedua, ayah memberitahuku bahwa yang akan menyambut ayah di surga adalah aku. Makanya aku tersenyum, berarti ayah sudah menjamin aku di surga. Coba. Fatimah Rasulullah, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini Bu, mendapat julukan ibu dari ayahnya. Karena beliau yang membersihkan kotoran. Jika orang kafir Quraisy melempari kotoran Bu, melempari duri-duri, Fatimah yang nyabutin duri-durinya, membersihkan pakaian beliau. Dan bertanya, ayah, mereka memperlakukan ayah seperti ini hanya karena ingin menyampaikan pesan tauhid. Jadi Fatimah radhiyallahu anha persis Bu, mirip dengan akhlak Rasulullah SAW. Maka kita juga pengen kan Bu ngikutin jejak beliau. Perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Kenapa? Itu ciri-ciri orang bertakwa. Latihannya dari sekarang. Sedekah dari yang 2.000, 5.000, 10.000, 100.000. Terus nanti tangan kita latihan. Setan bermain di dalam sedekah ini. Kata setan, jangan banyak-banyak. Lagi banyak kebutuhan. Minyak goreng naik, dikit lagi cabai naik, jangan banyak-banyak. Setiap mau sedekah, susu belum dibeli, jangan lupa susu. Colek lagi setan yang satu, baju lebaran mulai naik nanti. Bermain di situ. Diputus tuh Bu, sedekah. Yang penting proporsional. Kata Allah apa? Jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu pelit. Tengah-tengah aja. Kenapa nggak boleh berlebihan? Karena wajah-wajah kita nih wajah yang suka menyesal habis sedekah. Wajah penyesalan. Waktu semangat saya sedekah 100.000, tiba-tiba ada bazar. Jilbab 100.000 dapat 3, ya Allah, coba tadi ada 5.000-an, padahal kenapa jadi 100.000 yang masuk ke kotak ya tuh. Pernah begitu Bu? Jadi kalau buka dompet ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000. Ibu masukin yang mana? Kalau ada 2.000, bisanya 2.000 itu. Saking apanya. Jadi latihannya dari sekarang. Semuanya disedekahkan aja. Maksudnya gini, semua diniatkan sedekah gini ya Bu. Ada, mohon maaf ya Bu, ada yang nyapu-nyapu kasih sedekah. Kita keluar sedekah. Ke pom bensin tambahin sedekah. Gitu aja. Dari yang kecil-kecil nanti nambah lagi gitu. Dia kecil-kecil aja. Ngelihat orang lewat. Ibu belum makan. Makanya ada beberapa teman itu di mobil dia nyimpen susu. Jadi kalau ada anak-anak yang minta itu dikasih susu, nggak dikasih uang Ibu. Khawatir kalau dikasih uang dia beli yang lain-lain. Tapi kalau susu kan bikin badannya sehat. Jadi dia nyimpen susu atau teh kotak. Kenapa? Dia nggak mau ngasih uang. Karena dia ingin anak-anak ini sehat. Jadi tidak dikasih uang. Karena ada yang beli barang haram ya Bu ya. Nah, jadi untuk mengantisipasi seperti itu. Itu ciri-ciri yang pertama adalah sedekah di waktu lapang dan sempit. Yang kedua apa Bu tanda-tanda orang bertakwa? Wal kadzibinal ghaidz. Mampu menahan marah. Di bulan Ramadan kita itu Bu latihan menahan marah tuh Bu. Makanya nanti kita lihat selesai Ramadan itu tercelup gak? Ibu perhatikan misalnya ada kapas nih Bu, kapas putih. Kita celupkan di air, maka kapas atau tisu itu putih, benar-benar kecelup semuanya. Kalau dicelup di tinta, warnanya apa Bu? Hitam. Jadi kalau kita ingin tahu nanti hasil puasa kita bagaimana, lihat setelah Ramadan. Jika kita tetap bersedekah, bisa menahan marah. Ini mohon maaf ibu-ibu semua ya,
Ibu-ibu katanya kalau capek tuh cepet marah. Gigi tuh udah gini nih, blojor tuh. Kalau lagi awal bulan, makan di luar, mama aku ada PR, yang mana sayang? Tuh awal bulan, gak masak, gak nyuci, gak ngapa-ngapain. Yang mana nak? Yang ini mama. Akhir bulan, badan capek, habis ini, habis itu. Mama ada PR mah sama bapak. Bapak tuh pinter banget bapak. Bapak dulu ketua OSIS, apa hubungannya ketua OSIS sama ngerjain PR? Coba. Akhirnya kata bapaknya, ibu dulu juara kelas, ibu sama. Anak kita jadi korban, bukan tukang kredit. Di sana, giring ke sini. Akhirnya diajarkan juga sama ibunya. 2 tambah 2 berapa? 2 tambah 2, 2 tambah 2. Udah kesel aja bawaannya. Itu kenapa capek hati, capek fisik bikin kita nggak stabil. Jadi jangan dibuat apa ya Bu, capeknya kita mengorbankan ke anak, itu maksudnya. Kan anak kita nggak tahu kalau kita capek kan Bu. Tapi ibu-ibu ngasih tahu semua. Suami harus tahu, anak harus tahu, itu tuh ibu-ibu Masya Allah. Mah, tolong dibikinin kopi bisa nggak? Papa nggak tahu, mama capek Pak. Suami dikasih tahu. Anak-anak, nah tolong rapikan mainan, nah mama capek, anak tahu. Kalau bisa tukang sayur tahu juga Bu. Pak ada yang gampang nggak Pak dimasaknya Pak? Saya capek Pak masak yang ribet-ribet, tukang sayur tahu, tetangga semuanya tahu, coba itulah perempuan. Jadi biar dapat, mohon maaf ya Bu, biar digugurkan dosa sama Allah, kalau capek diam. Astagfirullahaladzim. Kenapa capeknya kita digugurkan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Capeknya tuh. Dalam berumah tangga nangis Bu, nangis. Anak begini, ini begini, capek, pengen marah, gak bisa, gak usah, nangis aja. Ya Allah anak, ya Allah. Saat nangis Ibu, dosa kita digugurkan sama Allah Ibu. Sedihnya kita, capeknya kita, kecewanya kita, itu digugurkan dosa-dosa sama Allah. Wah Ibu langsung curcol, tapi kan susah ya. Nggak puas. Jadi kalau lagi memarah, astagfirullahaladzim. Makanya gini kan, karena ada titik spot di sini yang bikin adem, diurut-urut gitu. Wal kadzibinal ghaidz, orang-orang yang mampu menahan marah itu ciri-ciri orang bertakwa yang kedua. Tapi mohon maaf, marah ini ada yang positif, ada yang negatif Ibu. Marah yang positif tetap harus. Nak, sholat nak. Nah udah jam berapa sholat? Gitu Bu, tetap marah. Jangan sampai bulan Ramadan ketika mereka memahami, jangan marah loh, marah membatalkan puasa. Anak-anak kita tahu, asik, mama gak boleh marah, kita gak usah sholat, kita gak usah sekolah, karena mama gak boleh marah, gitu Bu nantinya. Marah gak batalin puasa. Yang membatalkan puasa saat marah mengungkapkan kalimat-kalimat kasar. Hewan di kebun binatang dilepas, itu yang gak boleh. Kenapa Bu? Karena kalau misalnya kita gak boleh marah, suami akan sengaja selingkuh. Kata suami apa? Mumpung istri gak boleh marah, kita selingkuh aja sekarang, gitu Bu. Jadi marah tidak membatalkan puasa, namun saat marah Bu, kadang lupa mengeluarkan kalimat kotor, mengeluarkan kalimat yang keji, itu yang membuat batal pahalanya, bukan batal puasanya, batal pahala puasa. Kenapa? Iya, nggak dapat apa-apa tapi nggak bayar qadha gitu maksudnya. Karena ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala. Nah, ini yang membuat kita boleh marah yang positif, sholat nak, sekolah nak. Nanti kalau kita nggak boleh marah, udah anak-anak nggak ada yang ngurusin Bu. Dia nggak sekolah, oh iya ya lagi puasa. Anak akan seneng, kapan ya Ramadan lagi ya biar mama nggak marah-marah gitu. Jadi diusahakan kalau
kalau mau marah itu, ini marahnya positif atau negatif gitu. Ini baik atau enggak. Ini bagaimana ya? Yang kalau kita bisa marah tapi kita nggak mau, apa kata Allah dalam hadis qudsi, aku akan menahan murkaku kepada hambaku yang mampu menahan marahnya. Ketika seorang pria bertanya, ya Rasulullah, apa amal yang paling bagus yang mampu menyelamatkan aku dari api neraka? Beliau menjawab, la taghdab, la taghdab, la taghdab, faraddada mirara. Diulang berkali-kali, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Maka bagimu surga. Kalau di sini saya perhatikan ibu-ibunya, masya Allah, nikahnya sabar-sabar. Di sini Bu, di sini, di rumah saya nggak tahu ibu gimana. Sabar ya, duduk gitu. Di sini, di rumah saya nggak tahu. Mudah-mudahan sama tetap. Orang kalau duduk di majelis ilmu kan Bu, masya Allah ya Bu, hatinya tenang. Saking tenangnya banyak yang baca doa tidur. Kedua, turun rahmat Allah nih Bu. Allah ya Bu ya, dikelilingi malaikat. Itu ketiga, dikelilingi malaikat. Keempat, apa? Allah dengan bangga menyebut nama kita satu persatu di hadapan para malaikat di langit sana. Dari yang pertama datang sampai yang terakhir datang. Itu disebut semuanya Bu, masya Allah. Jadi kalau kita duduk di majelis ilmu, bawa pulang ke rumah Ibu, minimal ada bekas lah. Oh iya ya, oh iya, kan pengen jadi hamba yang bertakwa. Yang kedua tadi mampu menahan marah. Apa yang ketiga? Kata Allah, wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Balik lagi Bu, perempuan itu kalau disakiti hatinya, daya ingatnya kuat Ibu. Masya Allah, iya ya, masya Allah. Apalagi jika yang menyakitinya adalah orang yang paling dia cintai. Waduh, masya Allah. Kalau dengerin ibu-ibu curhat, dari jam, tanggal, bulan, tahun, hafal semuanya Bu. Ya Allah, saya sampai geleng-geleng. Ibu bawa catatan nggak Bu? Enggak, kata dia. Jadi kalau dengerin ibu-ibu curhat tuh, saya ingat ya Bu, pada jam 2 sore, jam 2 siang, itu tepatnya tanggal 15 Agustus tahun. Ya Allah, saya bilang hafal semuanya. Luar biasa. Pernah juga ketika ada takbir, malam takbiran ya Bu, jelang maghrib, saya duduk dengan seorang ibu. Ya Allah, dia bilang kalau takbiran itu saya tuh sedih, saya langsung terharu. Ih, hebat banget dia ya, setiap takbiran dia sedih gitu. Kenapa? Karena waktu pada malam takbiran itu bapak mukul saya. Ya Allah, ternyata dia ingat Bu. Itu awal rumah tangga saya retak Bu Fatia. Jadi pada malam takbiran dia mulai mukul saya, itu awal keretakan rumah tangga. Saya pikir karena takbirnya Allahu Akbar, haru Bu. Ternyata gara-gara disakiti suami dia ingat, ya Allah. Terus gimana Dok? Nah, ini sebagian tips aja Ibu kita sharing. Kalau kita ingin memaafkan kesalahan orang lain dengan gampang, yang pertama diingat, dia menyakiti kita, melukai kita, itu bagian dari takdir Allah, itu pertama. Allah ngirim dia menyakiti kita untuk menguji kita sabar apa enggak gitu Bu. Kenapa? Karena semua yang terjadi atas izin Allah. Daun jatuh atas izin Allah. Kalau ada orang menyakiti kita pun atas izin Allah Bu. Jadi ya Allah, ada ya orang kayak gitu ya, ada ya. Alhamdulillah bukan saya orangnya gitu Bu. Kita terkadang kalau disakiti kan Bu, aduh, sepatunya juga nggak mau kita lihat gitu Bu ya. Jilbabnya nggak mau samaan. Wah, dia pakai baju jilbab merah. Pulang lagi kita nggak mau pakai jilbab merah. Nggak mau samaan kan gitu Bu, kalau udah benci sama seseorang. Lupakan. Lupakan. Istighfar. Ya Allah, memang dia pernah menzolimi saya, pernah mengambil hak saya, pernah begini, pernah begitu. Tapi kan semua atas izinmu ya Allah. Untuk menguji hamba kuat apa enggak, pemaaf atau tidak, kan gitu. Itu tips pertama gitu. Astagfirullahaladzim, kan dia begitu gitu. Justru Ibu, ketika ada orang ini menyakiti kita, Ibu tahu Allah langsung mengangkat derajat kita. Jadi kita langsung berpikir, habis ini apa ya,
yang akan Allah berikan kepada saya. Gitu. Saat terzolimi, ibu langsung angkat tangan, doanya buat diri sendiri, jangan buat orang lain. Ya Allah jahat banget itu dia, mudah-mudahan setruk dia Bu, kita puas. Terus kita dapat apa? Kan gitu Bu. Tapi kalau ya Allah jahat banget, langsung angkat tangan, ya Allah berikanlah hamba bahagia dunia akhirat. Anak-anak hamba begini, suami hamba begini. Buat kita semua langsung ibu, mumpung lagi terzolimi. Kalau lagi disakiti, lagi dizolimi, angkat tangan itu doanya mustajab. Apa kata Rasulullah? Wattaqu da'watal mazlum. Takutlah dengan doa orang yang terzolimi, karena antara dia dengan Allah apa Bu? Enggak ada pembatas sama sekali. Ini kalau ya Bu, di antara kita punya suami, ini kalau mudah-mudahan tidak ada. Punya suami kalau bicara nyelekit gitu Bu, ada kan ya Bu ya? Kalau karena banyak yang curhat jadi saya tahu 1001 macam suami, 1001 macam istri gitu. Kalau bicara tuh langsung, makanya mikir pakai otak jangan pakai dengkul. Ya Allah Bu, saya sakit hati banget Bu. Misalnya ada yang begitu. Saya sakit hati Bu Fatia, dia nggak pernah main tangan, tapi Bu kalau ngomong Bu itu. Saya bilang tinggal ngomong aja sama suami, kalau bicara agak pelan-pelan. Saya sudah bilang, Mas tuh kalau ngomong itu seperti saya lagi luka disiram jeruk nipis katanya. Tapi dia nggak paham-paham Bu, tetap seperti itu. Misal saat kita terluka, ibu tahu Asiyah, istri Firaun, kelas Asiyah. Saat suaminya zalim, doa Asiyah apa Bu? Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Doa yang pertama, ya Allah bangunkan rumah untukku di surga. Coba Bu. Sekali berAsiyah, mintanya bukan dunia Bu, surga langsung Bu. Minta dibangunkan rumah di surga begitu. Karena dia terzolimi, langsung malaikat memperlihatkan, ini doamu dikabulkan, rumahmu di surga ini. Asiyah tersenyum. Fir'aun semakin marah Ibu, melihat istrinya dizolimi malah tersenyum. Padahal dia tersenyum karena diperlihatkan oleh malaikat rumahnya dia di surga. Itu ada di surat At-Tahrim ayat 11. Setelah itu apa Bu? Wa najjini min Fir'aun wa amalih. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Karena Asiyah punya nama, suaminya namanya Fir'aun. Jadi disebutnya Fir'aun. Ibu kan nama suami bukan Fir'aun. Ganti nama Fir'aunnya dengan nama suami. Wa najjini min fulan wa amalih. Selamatkanlah aku dari fulan dan perbuatannya. Siapapun yang berbuat zalim, sebut nama dia. Ya Allah, selamatkanlah aku dari fulan dan perbuatannya. Baru yang ketiga, wa najjini minal qaumil zalimin. Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Dia, kru-krunya, koleganya, semuanya, tetangga zalim, tetangga yang mendukung dia, kita minta diselamatkan. Jadi kalau misalnya kita mumpung lagi disakiti, angkat tangan aja. Doanya buat kita, jangan buat orang lain. Maka maafkan kesalahan orang lain, itu ciri-ciri orang bertakwa. Yang keberapa Bu? Yang ketiga. Pertama apa tadi? Betul, yang pertama menginfakkan harta di waktu lapang dan sempit. Yang kedua menahan marah. Yang ketiga memaafkan kesalahan orang lain. Jadi dampak dari puasa insya Allah dada kita lapang memaafkan kesalahan orang lain. Apa yang keempat? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka sama orang-orang yang berbuat baik. Jadi maksudnya apa? Tanda-tanda orang bertakwa itu menebar kebaikan di mana saja, kapan saja, bersama siapa saja. Kadang-kadang kita mohon maaf ya Bu, kita kalau berteman dengan orang baik, kita jadi orang baik, gitu kan Bu. Ketika kita salah bergaul, kita jadi orang yang tidak baik. Kalau orang-orang yang muhsin ini, dia di mana saja, kapan saja, bersama siapa saja, dia menebar kebaikan. Jadi orang itu apa ya Bu, adanya disyukuri, kepergiannya ditangisi begitu. Ya Allah dia nggak ada, nangis, yang nangis banyak.
Kalau orang tidak baik, hadirnya dia disesali. Ya Allah, ada orang kayak begitu ya, astagfirullah gitu. Kenapa dia di tetangga kita sih ya? Ya itu. Jadi hadirnya dia disesali. Kepergiannya disyukuri. Alhamdulillah akhirnya meninggal juga tuh orang gitu Bu, na'udzubillah. Na'udzubillah, kita pengen hadirnya kita disyukuri, ya Allah alhamdulillah saya punya tetangga kayak ibu. Alhamdulillah setelah ibu hadir kita banyak aktif pengajian, banyak kebaikan. Itu yang luar biasa. Jadi orang merasakan kehadiran kita gitu. Nggak usah jauh-jauh tetangga, ibu di rumah itu pertama. Suami kalau ada kita itu seneng. Kalau kita pergi, ibu posisi di mana? Itu berarti keberadaan kita diharapkan. Tapi kalau ibu nggak kemana-mana, Bu, ibu nggak kemana-mana, ibu nggak ngaji, dia udah puyeng banget menghadapi kita tuh Bu. Ibu nggak kerja Bu, ibu nggak ada arisan lagi, dia nggak betah Bu kalau ada kita. Ini ada seorang ibu curhat, Bu Fatia, kenapa ya suami saya kalau saya mau ngambil cuti nggak boleh? Hah? Kenapa? Jangan cuti, udah kerja gitu. Teman-temannya tertawa. Jangan-jangan suami kamu tidak mengharapkan kehadiran kamu. Gitu. Jadi kalau dia mau cuti nggak boleh. Suaminya bilang gitu, ih bapak nggak habis pikir ya nanti kalau kamu pensiun gimana ya. Udah pusing dia Bu. Cuti aja nggak boleh. Gimana pensiun katanya gitu. Na'udzubillah ya Bu, kita pengen adanya kita suami seneng, anak seneng gitu. Jadi kalau kita pergi, anak nangis, suami nanya pulang jam berapa, jangan lama-lama, itu bagus Bu. Tapi kalau misalnya, Mas aku pulang malam, subuh juga gak apa-apa. Gak enak Ibu. Ya. Anak kita pergi, anak nangis, mama ikut. Berarti dia pengen nempel sama badan kita, pengen bersama kita. Ibu bayangkan kalau ibu pergi, nah mama pergi dulu ya, asik mama pergi. Enak begitu Bu? Enggak enak. Justru ketika kita datang, mama datang. Nah itu. Minimal di rumah Ibu, minimal di rumah. Syukur-syukur ke dampaknya ke tetangga. Syukur-syukur ke masyarakat. Maka yang keempat, orang yang bertakwa adalah yang menebar kebaikan di mana saja. Ibu tahu ketika turunnya ayat ini, saya lupa. Ada yang berpendapat Umar bin Abdul Aziz, ada yang berpendapat cicit Rasulullah SAW. Ketika beliau sudah rapi, pakai baju rapi, tiba-tiba budaknya numpahin sayur Bu. Ini kalau Khalifah Umar yang kelima, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kisahnya budaknya menumpahkan sayur. Beliau mau pergi Bu, udah bajunya rapi, budaknya numpahin sayur. Ketika akan marah, budaknya langsung membacakan ayat ini. Budaknya hafal Quran, karena majikannya hafal. Mbak kita belum bisa baca Quran dengan benar, karena kita pun tidak mengajarkan dia. Maka ketika Umar bin Abdul Aziz akan marah, budaknya langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu 'iddatil muttaqin. Bergegaslah kepada ampunan dan takwa dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang-orang bertakwa. Umar yang mau marah nggak jadi Ibu. Apa kata Umar? Kata Umar bin Abdul Aziz, lanjutkan. Dilanjutkan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang menginfakkan hartanya di waktu lapang dan sempit. Alhamdulillah saya sudah. Al-kadhiminal ghaidh, dan yang menahan marah. Baik, saya nggak jadi marah sama kamu. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Ya sudah, kamu saya maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau begitu kamu saya merdekakan. Seorang budak numpahin sayur, membaca ayat ini, akhirnya budak ini dimerdekakan. Ibu, kita mau kondangan udah cakep banget, mbak kita numpahin sayur, gimana? Ngamuk. Mbak kita pengen baca ayat ini, dia nggak hafal.
hafal, kita juga nggak hafal gitu. Jadi kalau ingat ayat ini, Masya Allah Bu, ingat salafus soleh. Budak-budak mereka bisa membacakan ayat ini karena hafal Quran. Itu ciri yang keempat. Yang kelima apa Bu? Yang kelima, wa idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Ciri-ciri orang bertakwa yang kelima adalah apabila melakukan dosa, melakukan kezoliman terhadap diri sendiri. Zolim artinya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya zolim apa Bu? Adil. Adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kata Allah, ciri-ciri yang kelima, apabila dia menzolimi diri sendiri, fahisyatan gitu ya, berbuat dosa atau menzolimi diri sendiri, langsung zakarullah, ingat Allah, fastaghfaru, dan istighfar, walam yusirru ala ma fa'alu, dan tidak melanjutkan perbuatan keji itu lagi. Contoh gini, orang kalau ngerumpi terus ingat Allah, langsung istighfar, astagfirullahaladzim, kemudian dia stop, tidak melanjutkan. Kata Allah begitu tuh ciri-ciri orang bertakwa begitu Bu. Kalau kita kan terkadang istighfar jalan, ngerumpi jalan, nah itu astagfirullahaladzim ya Allah, kita ngerumpi astagfirullah, tapi memang kenyataannya dia begitu ya, gitu Bu. Itu yang bikin kita tuh belum menjadi hamba yang bertakwa. Harusnya kalau marah istighfar, diem Bu. Nah, astagfirullahaladzim, langsung diam. Lagi ngerumpi, astagfirullahaladzim, langsung diam. Hentikan gitu maksudnya. Mata nggak sadar Bu melihat joker, jomblok keren. Astagfirullahaladzim, langsung berpaling, jangan astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jadi kata Allah, walam yusirru, jangan dilanjutkan. Apa saja. Kita lagi keluar dari masjid, ada brownies, berondong manis, ganteng, astagfirullah, langsung gitu Bu. Jangan astagfirullah, masya Allah, astagfirullah, masya Allah. Dimanapun ya begitu. Jangan melanjutkan, kata Allah. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Nah, kita ingin bagaimana Ramadan menghasilkan 5 tadi, Bu. Jadi nanti kita evaluasi setelah Ramadan, ini gimana nih? Terus caranya bagaimana, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang 5 tadi? Caranya tadi Bu, nomor 1, puasanya kelas berapa Bu? Puasanya kelas 2. Itu yang pertama tuh Bu. Yang kedua, tarawihnya jangan ditinggal. Masjid Al-Falah, Masya Allah, ini aktif, kegiatannya banyak, aktivitasnya banyak. Info di Masjid Al-Falah dicari, tarawih, penceramahnya siapa, sedekahnya masih ada nggak, bisa titip buat bukber atau buat iftar atau buat gitu ya Bu. Itu cari informasi banyak insya Allah. Jadi memang kita pengen amal soleh kita bertambah di bulan Ramadan. Jadi yang pertama tadi puasanya kelas 2, yang kedua taraweh jangan ditinggal, yang ketiga apa Bu? Tilawah. Tilawah insya Allah di masjid, di rumah ada waktu. Nih Bu, mohon maaf, nih gadget jangan isinya lagu semua. Download juga Al-Quran, download juga hadis, download juga yang namanya Asmaul Husna, Al-Ma'thurat, zikir pagi petang Bu, download juga di sini. Jadi di mana saja lagi diem di Bu, naik mobil atau apa, langsung download. Nih ada ini nih, ada zikir nih, ada waktu buat zikir baca. Nih ada waktu buat baca Quran, download semuanya. Kalau lagi baca Quran mohon maaf, itu baca Quran HP jangan deket-deket Bu. Al-Quran suka kalah. Jauhin, taruh di kamar atau taruh di mana gitu. Kita lagi baca Quran, ya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tet. Baca SMS dulu. Kalau udah baca SMS Bu, itu merembet tuh Bu ke Facebook, ke Instagram, nah
Jadi kalau mau baca Quran, HP sama kita jangan deket-deket, kalah Quran tuh Bu, kalah. Di mana kek baca Quran di kamar, HP di ruang tamu. Kalau baca Quran di ruang tamu, HP di kamar. Kalau bisa taruh di tas, cemplungin biar dia bersuara, nggak denger semuanya. Kalah Ibu. Jadi kemudian ini itu cara yang pertama ya Bu, jangan deket-deket dengan HP kalau lagi baca Quran. Yang kedua, diusahakan punya target berapa menit. Kalau enggak, Ibu tahu kalau kita baca Quran Ibu nih, mohon maaf ya Bu, baca Quran itu banyak ngebetnya. Ya Allah berapa halaman lagi sih ya Allah, berapa halaman lagi ya, ngebet ke belakang mulu. Hitungin halamannya berapa lagi sih ke juz ini nih gitu. Iya enggak hatam-hatam, pakai jam. Mau berapa menit? 30 menit, 40 menit, 1 jam, targetkan. Habis sahur duduk, jadi jam yang kita hitung. Kalau enggak Bu, ya Allah Masya Allah, udah atraksinya banyak banget Bu. Atraksinya nyari kacamata, nyari bantal. Banyak atraksinya padahal bacanya cuma berapa halaman. Kalau mau ke masjid, di rumah nggak bisa baca Quran, ke masjid, dicari masjid yang jauh dari rumah. Kenapa? Kalau masjid dekat rumah, ketemu tetangga, ibu di sini iya sama, ya Allah gimana udah pada, ya ngobrol lagi Bu. Setannya hawa nafsu kita lebih banyak, jadi bingung. Ya udah, kunci pintu atau punya target aja. Biasanya umumnya ya Bu, orang habis sholat subuh kan tidur tuh Bu. Kita baca Quran, Bu ngantuk, ya udah siang, ngantuk juga. Terus baca Qurannya kapan? Targetin. Habis sholat taraweh, ya habis sholat taraweh kita makan, terus ngapain? Kapan kita cocoknya? Banyak yang sehari itu dapat 3 juz Bu, juz alpukat, juz tomat, juz sirsa. Targetkan. Pilihlah Ibu yang pilih, Ibu atur. Benar-benar harus tadi Bu, jangan dekat sama HP, jangan ngebet terus, cari waktu yang tepat, dan cari tempat yang tepat. Insya Allah target kita bisa hatam. Ya Bu ya, itu kalau mau dapat detail takwa, itu yang ketiga tilawah. Yang keempat apa? Tadi sedekah. Ya Bu, puasanya kelas 2, tarawihnya tidak ditinggal. Kemudian yang ketiga witirnya tidak ditinggal. Yang keempat tilawahnya tetap dilakukan. Yang kelima sedekah. Boleh titip di Masjid Al-Falah, boleh untuk kerabat. Makanya kalau mau nyambut Ramadan, persiapannya jangan tanggung-tanggung Ibu. Mau Ramadan persiapannya 4. Pertama, persiapan mental dan spiritual. Mental kita, spiritual kita udah latihan dari sekarang, pemanasannya dari sekarang. Udah baca Quran, sholat sunnah udah diperbanyak, latihan semuanya. Baru yang kedua, persiapan ilmu. Ilmunya harus punya nih Bu, kita memasuki bulan suci Ramadan. Amal apa saja yang harus kita lakukan, yang tidak boleh kita lakukan, itu kita cari tuh Bu, ilmu tuh. Kalau sekarang kita duduk di sini menuntut ilmu, pahalanya cuma pahala wajib. Kalau menuntut ilmu di bulan Ramadan, pahalanya 70 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Jangan malas-malas ngaji. Jangan malas-malas mencari ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu akan membimbing kita, Ibu. Jadi tetap ada persiapan ilmu memasuki bulan suci Ramadan. Yang ketiga, persiapan fisik. Badan dijaga biar tetap sehat bagaimana? Biar gak ngantuk bagaimana? Kalau Rasulullah SAW memperbanyak madu sama kurma. Kalau misalnya Ibu gak terlalu suka sama kurma, saya sering menyampaikan makan kurmanya pakai air panas. Jadi ya direndam. Jadi nanti 20 menit, 30 menit kan pakai air panas tuh Bu, ini kebiasaan saya itu kalau ngeteh gitu. Jadi masukin
Ini seperti gelas besar ini nih Bu, masukin kurma 3 atau 5 atau 7. Nah ganjil ya Bu, masukin ke gelas. Seduh pakai air termos atau air panas. Tutup, biarkan 20 sampai 30 menit. Nanti Ibu lihat dia meleleh. Diaduk, nah minum, ini Masya Allah. Nah seger. Sampai keponakan saya pernah datang tuh lemes, lebaran lemes. Saya bikinin, karena dia punya anak kecil, nyusuin gitu ya. Saya bikinin, dia bilang, sampai keluar keringet ya. Ya Allah enak banget ya, air susunya banyak. Dia bilang badannya seger, itu suplemen kita. Tapi tergantung ibu mau multivitamin silahkan. Jangan sampai nanti pas puasa karena lemes, sholat ngangkat tangannya gantian. Ya Allah, kenapa Bu lemes? Jaga stamina. Kalau sakit itu Allah ya Bu yang punya rahasia. Tapi kalau kita kan ikhtiar. Baru yang terakhir persiapan harta. Kenapa harus mempersiapkan harta? Mau sedekah, mau berbagi, mau ngundang orang buka, mau mudik, silaturahim, mau ngasih THR sama karyawan misalnya ya Bu. Maka 4 persiapan ini insya Allah ya Bu ya, insya Allah membuahkan ibadah kita dengan ketakwaan. Wallahu a'lam bishawab. Nggak terasa sudah jam 10:30. Mungkin ada yang mau bertanya. Jadi persiapan-persiapan yang kita akan lakukan itu sudah Bu, sudah kita persiapkan sejak sekarang agar Ramadan kita itu tidak lagi adanya penyesalan. Aduh nyesel banget ya kemarin nggak hatam, nyesel banget ya nggak sedekah, nyesel banget ya nggak gitu ya Bu, jangan sampai gitu. Karena biasanya setelah selesai baru menyesal. Penyesalan itu biasanya di akhir, di belakang. Kalau di awal namanya pendaftaran. Jadi ibu jarang yang nyeselnya di awal. Nah ini yang perlu kita lakukan. Alhamdulillah itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada ibu-ibu yang ingin bertanya atau menambahkan atau mengurangi, ada waktu bisa, insya Allah. Kalau bisa sedikit lagi sampai 10.30 Ustazah. Kan baru 10.28. 10? Boleh lanjut dikit lagi biar ibu tanya. Nawar boleh. Kan tadi startnya udah. Soalnya kan mau Ramadan persiapannya harus lebih banyak lagi nih Ustazah. Nambah lagi persiapannya apa gitu. 15 menit lagi. Ini HP saya atau jam ini yang lambat ya? Enggak. Emang HP Ustazah kecepatan. Ini jamnya berapa? 11 betul kan? Iya, saya nggak kelihatan kalau nggak pakai kacamata. Itu ini banget palit gitu ya jam itu, insya Allah. Kenapa? Jadi 15 menit lagi tambah apa gitu? Oh, kan? Ibu mau nambah atau mau bertanya? Karena biasanya kalau di pengajian itu pertanyaannya banyak. Saya nggak tahu nih kalau di Al-Falah. Biasanya banyak pertanyaan sehingga kita biasanya sampai jam 10.30 itu pertanyaannya tuh baru nanti ya nggak kita batasin juga karena kan sampai jam 11. Tadi Ustazah startnya udah terlambat tadi karena terlambat jadi nggak apa-apa dipanjangin dikit boleh, ntar kita panjangin tambah. Boleh kan Ustazah? Ya baik, ibu-ibu nggak ada yang ingin bertanya? Ada yang angkat tangan? Biar nanti tambahannya sambil nanya itu biasanya begini Bu. Rasulullah itu ketika malaikat Jibril datang, ya kan Bu, malaikat Jibril bertanya, gitu kan? Nah terkadang pertanyaan ibu-ibu bisa menjadi jawaban untuk yang lain, karena yang lain sebetulnya belum tercerahkan di sisi itu gitu maksudnya. Tapi kalau nggak ada pertanyaan, ibu jangan pikirkan pertanyaan, nanti sakit ibu. Udah lama kepengen dengar Ustazah secara live gini. Ini sekarang ketemu kayaknya aja mumpung banget deh. Boleh. Jadi nggak ada ya Bu? Baik. Tadi berapa Bu amal soleh kita? 5 ya Bu. Apa saja? Puasa. Ibu saya masih di sini, ibu udah lupa. Nanti saya pulang ke rumah gimana?
Amalan soleh yang bisa kita lakukan untuk berbuat takwa, yang pertama puasa kelas 2, yang kedua taraweh, ketiga witir, keempat tilawah, kelima sedekah, keenam ibu menyegerakan atau membahagiakan keluarga. Membahagiakan keluarga itu nomor 6. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling pandai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling pandai menservis keluarga di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu bulan membahagiakan keluarga. Masak yang enak, nak mau makan apa? Buka puasanya pakai apa? Kemudian pengen sahurnya apa? Itu membahagiakan itu. Jadi jangan anak terbengkalai, makan gak enak. Mama sahur pakai apa? Pakai timun rebus, ya timun rebus tidur lagi dia. Yang enak sedikit gitu. Buat ibu-ibu yang punya anak-anak kecil yang lagi melatih mereka puasa, mohon maaf ya Bu, harus siapin anggaran hadiah. Ibu mau ngasih hadiah apa? Nah, kalau buka zuhur hadiahnya ini, kalau buka asar hadiahnya sekian, buka maghrib hadiahnya sekian, biar anak termotivasi untuk puasa. Maka Rasulullah itu paling pandai menservis keluarga di bulan Ramadan. Bahagiakan. Itu yang keenam tuh Bu, bahagiakan keluarga. Apa yang ketujuh? Berburu Lailatul Qadar. Kalau persiapan Ramadan tuh 4, nah ini persiapan ilmu nih Bu. Masuknya ke persiapan ilmu. Kita ngapain ya bulan Ramadan gitu kan Bu? Nah, ilmu itu membimbing. Ilmu itu cahaya. Jadi kita tercerahkan. Oh iya ya, bulan Ramadan saya akan begini. Nah tadi yang saya singgung, ada 10 amalan yang perlu kita siapkan menyambut bulan suci Ramadan. Yang ketujuh apa tadi Bu? Berburu Lailatul Qadar. Jangan menanti. Kalau menanti cuma ditunggu, oh udah datang, selesai Bu. Orang kalau berburu, Ibu, kalau berburu itu benar-benar mangsa mana nih, zik gitu, nggak boleh lewat sedikit. Nanti Ibu tanggal ganjil dilingkari. Malam ke-21, malam ke-23, malam 25, malam 27 dan malam 29. Ibu lingkari kalau sudah mendapatkan keputusan dari Menteri Agama Ramadan jatuh tanggal berapa, nah langsung Ibu lingkari malam-malam ganjilnya. Ibu buat alarm jam berapa mau bangun. Mengapa? Saking dahsyatnya Ramadan, saking dahsyatnya bulan Lailatul Qadar. Ada seorang pria bertanya, ya Rasulullah, kapankah malam, apakah Lailatul Qadar itu akan terus ada atau hanya ada pada zamanmu? Kata beliau, akan terus ada sampai hari kiamat. Kapan waktunya ya Rasulullah? Waktunya 10 hari pertama atau 10 hari terakhir. Kata pria ini, mana yang lebih dekat di 10 hari terakhir? Di 10 hari terakhir di kapan ya Rasulullah? Kata beliau, di malam-malam ganjil dan jangan bertanya lagi. Nah, Ibu nggak boleh nanya lagi Bu. Di malam-malam ganjil. Jadi nggak boleh nanya lagi nih. Nggak boleh nanya lagi. Baik, kalau gitu kita nanya. Sekarang boleh pertanyaan Ustazah ya. Tanggung. Langsung ke sisi pertanyaan aja. 7 aja, udah cukup. Nggak usah 10, nggak usah. Siap. Silakan. Karena tadi udah saya rencananya itu setengah. Tapi Masjid Al-Falah ibu-ibunya semangat, jangan 5, 10 gitu. Lanjut. Apa ya Ustaz ya? 7 apa tadi Bu? Berburu Lailatul Qadar. Ke-8 apa? Nah, ke-8 zikir pagi petang. Yang tadi Bu Al-Maksurat. Zikir pagi dan petang.
saya ngebut lah. Yang kesembilan, menuntut ilmu. Baik datang ke majelis ilmu atau membaca atau mendengar. Penting ya Bu, Ibu kalau malam hari listrik mati, kita akan kegelapan, mau ke dapur nabrak apa aja tuh Bu. Nabrak tempat tidur, nabrak lemari. Orang kalau nggak ada ilmunya akan nabrak apa aja gitu. Itu bedanya ilmu dengan harta. Kalau harta kita yang jaga tuh Bu. Kita yang jaga. Ini harta mau kita apakan nih? Investasi di mana? Saham, logam mulia, atau deposito, atau gitu. Kita yang ngatur apa? Harta. Kalau ilmu dia yang ngatur kita Bu. Jangan, itu nggak boleh. Kesini tuh ilmu tuh. Jadi kita nggak bisa nabrak apa saja dengan ilmu tadi. Maka orang-orang yang punya ilmu itu, yang rajin nuntut ilmu, insya Allah ya Bu, itu dapat pahalanya 2 kali lipat. Kenapa? Pertama ilmunya, kedua mengaplikasikannya. Mohon maaf contoh. Ibu sholat duha 2 rakaat. Yang satu ditanya, Mbak sholat apa? Nggak tahu, orang tua saya nyuruhnya pokoknya kalau pagi-pagi sholat duha 2 rakaat. Yang satu dia tahu, kenapa sholat duha? Karena sedekah dengan 360 sendi yang ada di tubuh. Kata Rasulullah, kita sedekah dengan 360 sendi yang ada di tubuh dengan sholat 2 rakaat. Kita dapat ilmunya, dapat pahalanya. Sama kalau misalnya kita tahu Ramadan pahalanya berlipat-lipat, ibadah sunnah dibayar wajib dan ibadah wajib dibalas dengan 70 sampai 700 kali lipat, pasti kita akan senang semua. Maka ilmu agar menjaga kita. Sampai kapan? Sampai akhir usia. Baru terakhir mudik. Mudik, silaturahim itu Bu, mengenal siapa kita. Kita kalau pulang kampung, kita ingat dulu Nak, Ibu sekolah di sini Nak. Dulu Ibu tinggal di rumah ini. Kita mengenal siapa kita. Kita tahu siapa yang punya kontribusi. Yang mendoakan tuh siapa Bu. Kita ingat jadinya. Masya Allah kita bisa seperti sekarang. Doa adik kakak kita, doa orang tua kita, doa paman dan bibi kita. Kita jadi ingat Ibu. Masya Allah mereka yang bikin kita seperti ini. Terus kalau nggak punya kampung bagaimana? Silaturahim. Silaturahim tuh Bu nggak harus ketemu badan ya Bu, nggak harus kontak body, bisa telepon, bisa lewat transferan, bisa. Teteh nomor rekeningnya berapa gitu. Kenapa enggak mau transfer sedikit buat beli kue lebaran? Nah itu. Itu silaturahim tuh Bu. Mas, alamat rumah apa ya Mas? Kenapa? Enggak, ini mau ngirimin nasi kebuli ke rumah, kan enak, itu silaturahim. Jadi kita jaga silaturahim, kalau ngasih kerabat sama tubuh pahalanya 2 kali lipat. Pertama pahala sedekah, kedua pahala silaturahim. 10 ini insya Allah kita jaga ya Bu. 10 amalan tadi, 10 amalan ya Bu. Ibu mudah-mudahan ingat, ada yang baru nyatet, saya ulang. Pertama puasa kelas 2, kedua tarawih, ketiga witir, keempat tilawah, kelima sedekah, keenam membahagiakan keluarga, ketujuh berburu Lailatul Qadar, kedelapan zikir pagi petang, ke-9 menuntut ilmu, ke-10 mudik atau silaturahim. Yang nggak punya kampung nggak usah mudik, Ibu mau mudik kemana? Kampung orang. Intinya ke silaturahimnya. Kalau memang misalnya kita belum boleh mudik, tadi ya Bu, silaturahim ini gadget nih Bu, yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh.
Kita sama suami kan deket banget tuh Bu. Gara-gara HP jadi jauh Bu, dia WA-an, kita WA-an. Ya kan Bu? Nah tapi yang jauh jadi dekat. Mudah-mudahan kita bisa silaturahim dengan gadget kita, insya Allah. Baik ibu-ibu solehah, alhamdulillah boleh sudah boleh nanya ya. Timekeepernya ketat banget. Yang tadi belum boleh nanya, Ya, sekarang udah boleh ibu-ibu nanya yang insya mau Allah. bertanya siapa Bu? Kayaknya udah ngerti semua nih. Udah siap semua mau puasa, udah ngerti semua. Masya Allah, udah Masya siap banget ya. Silahkan. Kalau belum ada, saya mewakilin pertama dulu boleh. Boleh, boleh. Tadi kan kita sepanjang Ramadan itu kita harus memperbanyak untuk beramal soleh. Nah ada satu, kalau kita udah punya target, lalu kita ingin membahagiakan keluarga, sehingga kan berkurang, target kita mau sekian juz. Karena ini itu bagaimana? Apakah yang kita dapatkan itu tidak sesuai target, tetap sesama dengan target kita, atau berlipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ibu terdengar nggak suaranya? Agak menggema ya? Oh saya pikir telinga saya aja. Speakernya itu agak menggema memang. Pertanyaannya, kalau kita menservis keluarga, terus ibadah kita tidak tercapai, gimana? Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Kenapa hablum minallah, Ibu, itu dampaknya buat ke kita pribadi. Hablum minan nas boleh jadi hablum minan nas kita mantul ke atas. Mengapa? Mohon maaf ya Bu, terkadang karena ini ibu-ibu, saya tidak memasukkan i'tikaf di situ. Menuntut ilmu bisa ditambah dan i'tikaf. Tapi kenapa saya tidak menuliskan i'tikaf? Karena i'tikaf sunnah. Sementara ibu taat kepada suami dan merawat anak-anak hukumnya wajib. Jadi bagaimana? I'tikaf di rumah juga boleh. Ada anak pada enggak mandi, pada pilek, ingusan. Saya tanya, nak mama kemana? Mama i'tikaf. Mamanya i'tikaf, anak enggak mandi 10 hari, mama enggak gitu. Jadi ibu, nah nih Bu nih membelai anak Bu, membelai anak, membuat anak bahagia, pahalanya luar biasa. Mama puasa ya, Masya Allah, ini ibu pahala nih Bu, jiwa anak langsung gitu. Nah kita buka puasa, sebelum buka yuk kita baca zikir petang bareng-bareng, kasih maksurat. Kita baca zikir petang 30 menit sebelum maghrib udah kumpul di meja makan. Atau di tempat lain kita baca al-maksurat bareng-bareng sama anak sama suami. Pas doa robitoh selesai, azan maghrib. Kan bisa tuh Bu menyatukan hati, dapet, zikir dapet, begitu. Jadi kalau kita pengen targetnya tercapai, tinggal cari waktunya yang pas saat anak misalnya sudah berangkat ke sekolah, saat misalnya anak sudah tidur, tambahlah waktu di situ. Saat anak-anak misalnya belum bangun, kita pinter-pinter cari. Tapi tadi tidak akan sia-sia selama Rasulullah mencontohkan bagaimana beliau bisa membahagiakan istri-istrinya di bulan Ramadan, kita pun ngikutin beliau. Begitu. Allahu a'lam. Seperti itu. Ya, jadi kecerdasan yang nomor satu. Kecerdasan kita meminit waktu ya Ustaz aja. Atau pakai ini ya, ada lagi nggak ya? Iya. Nah, kalau saya mendengarnya suara saya kenceng gitu loh. Ya, kalau dekat itu nggak terlalu gitu. kedengeran. Kalau agak Tapi jauh, sama ya, ibu menggema ya ngedengernya ya? karena kedengeran ya. Tuh, nggak kedengeran. Agak mantul karena ini iya. nggak ada karpet ini pengaruh juga. Mudah-mudahan nanti taraweh karpet dipasang insya Allah Ustazah ya. Amin. Jadi memang peraturan belum ada untuk menggelar karpet, tapi ini udah dibersih-bersihkan mudah-mudahan insya Allah. Jadi itu dari pertanyaan dari saya, tapi yang mau bertanya lagi silakan. Saja saya mau bertanya tentang persiapan Ramadan. Di sini kan tadi ada mental.
mental, Oh iya, iya. terus kemudian ilmu, fisik, Fisik, harta. harta. Kemudian di sini untuk yang puasa khusus itu kan nomor 9 menuntut ilmu. Nah, di sini yang tadi persiapan Ramadan ilmu itu ilmu mempelajari fikihnya atau yang saya tanya lagi menuntut ilmu yang di bulan Ramadan itu kadang-kadang kan majelis taklim itu ditawakufkan. Nah, itu jadi yang mau saya tanyakan kalaupun ada kita datangi, kalau ada yang majelis taklim yang mengadakan kajian ilmu kita datangi, mana lebih baik menuntut ilmu atau baca tilawah gitu karena waktunya bersamaan. Tilawah di rumah. Iya, makasih Ustaz. Sama-sama, baik. Iya, yang dimaksud persiapan ilmu di situ, ilmu saat kita memasuki bulan Ramadan. Jadi misalnya kayak kita mau nikah nih, kita mau nikah. Maka menuntut ilmu untuk pernikahan gitu ya, itu perlu gitu, harus. Sama halnya kita akan memasuki bulan suci Ramadan, ilmu kita harus tahu agar kita mendapatkan pahala, agar kita tahu hal-hal apa yang tidak boleh, agar misalnya tadi kita tidak batal puasanya. Contohnya begini, ketika ada anak muda bertanya, ya Rasulullah bolehkah aku mencium istriku siang hari bulan Ramadan? Kata beliau, la, nggak boleh. Tapi ada juga yang nanya, ya Rasulullah bolehkah aku mencium istriku siang hari bulan Ramadan? Silahkan. Pertanyaannya sama kan? Sama-sama ingin mencium istri. Tapi yang satu enggak boleh, yang satu boleh. Karena yang pertama nanya anak muda yang masih punya semangat, khawatir kalau nyium merembet ke bibir kemana-mana. Kalau yang kedua yang nanya, ya Rasulullah, gitu. Aku boleh mencium istriku enggak? Boleh. Iya, dia sudah dugem, udah duduk gemeter. Nah, yang sudah dugem, yang sudah duduk gemeter, boleh silahkan. Karena nggak merembet kemana-mana. Hal seperti itu kan kita perlu tahu misalnya. Terus kalau ada orang yang mohon maaf melakukan hubungan intim di siang hari bulan Ramadan bagaimana? Oh dia batal juga gitu. Bayar kafarat juga. Tapi kalau dia mimpi basah, dia nggak bayar kalau mimpi basah itu dia nggak bayar kafarat. Walaupun mohon maaf sama-sama keluar sperma. Ya kan Bu? Melakukan hubungan intim dengan mimpi beda tuh Bu. Kalau melakukan hubungan intim bayar kafarat, kalau mimpi basah nggak bayar kafarat, tapi batal puasa. Itu ilmu namanya. Jadi jangan sampai nanti kita, emang nggak boleh ya? Oh nggak boleh, jangan sampai begitu maksudnya. Apa aja sih amalan yang boleh kita lakukan, apa saja yang sunnah, apa saja yang wajib, apa saja yang nggak boleh, itu maksudnya. Nah kemudian banyak yang tawakuf gitu ya, padahal harus mereka yang tawakuf kita husnuzon. Kenapa sih mereka banyak penutupan pengajian justru ketika mau nyambut Ramadan? Karena mereka mau maksimal ibadah, begitu. Artinya apa? Oh kita cari tempat di mana yang tidak tawakuf, begitu. Yang mau tawakuf silahkan, yang enggak tawakuf silahkan, yang enggak boleh kan yang enggak ngaji gitu. Kalau kita misalnya mau tilawah dan ilmu dapat, datang ke masjid lebih awal, duduk sholat, baca Quran, nunggu ustadz datang, misalnya kan dapat dua-duanya, seperti itu. Jadi jangan didikotomi, maksudnya mana yang Anda diatur saja, begitu ya, karena sama-sama dapat pahala. Jadi kalau misalnya kita nutut ilmu hukumnya wajib, berarti dapat pahalanya 70 sampai 700 kali lipat, begitu. Ilmu yang mana sih Bu yang wajib? 3 ilmu ya Bu. 3 ilmu yang nuntut ilmu itu jadi wajib. Pertama ilmu yang terkait dengan akidah. Kedua ilmu yang terkait dengan ibadah. Yang ketiga ilmu yang terkait dengan akhlak. Akidah yang lurus, ibadah yang benar, akhlak yang sempurna. Jangan sampai anak-anak kita nggak tahu bagaimana menyambut tamu, bagaimana sama guru. Itu ilmu itu hukumnya wajib. Wallahu a'lam seperti itu. Baik, di belakang silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Bu Ustazah, kan pada bulan Ramadan itu Allah itu membuka pintu surga yang sebesar-besarnya. Menurut Ustazah, saya minta pendapat bagaimana cara jitu atau cara yang ampuh apabila ada anggota keluarga kita yang lebih tua dari kita, namun agamanya kurang dan sepertinya tidak pernah berpuasa Ustazah. Karena kami sekeluarga sudah berusaha misalkan untuk memberi saran, terus membagi kisah Rasulullah, habis itu memberi gambaran-gambaran manfaat berpuasa. Agak dijauhin sedikit biar nggak menggema. Agak dijauhin, tadi hilang di telinga saya. Agak kami sekeluarga telah memberikan masukan, membagi kisah Rasulullah, mendoakan anggota keluarga kami agar dia mau untuk menjalani bulan puasa itu dengan berpuasa gitu. Bagaimana tuh Ustaz? Cara jitu agar dia mau ikut berpuasa. Oh, cara jitu untuk mengajak keluarga. Nah, Ibu tadi persiapan pertama apa? Mental dan spiritual. Saat kita bahagia banget menyambut bulan suci Ramadan, bahagia banget. Jangan sendirian. Jangan sendirian menyambut Ramadan dengan sukacita tuh jangan sendirian. Transfer kebahagiaan itu ke anak kita, ke keluarga kita, orang tua kita gitu. Jadi jangan sampai kita sendirian bahagianya. Ini saya nggak tahu nih ya apa kena poin apa enggak ya, karena tadi suaranya enggak terlalu jelas. Jadi ketika kita merasa bahagia menyambut bulan suci Ramadan, transfer frekuensi itu, suhunya disamakan. Suhunya disamakan ke anak, ke suami, ke orang tua. Caranya bagaimana? Kalau yang anak-anak kecil begini, ini pengalaman pribadi, saya suka masang balon warna-warni. Anak-anak nanya, Umi mau ada apa? Kita mau ada apa? Dihias gitu. Nah, kita mau kedatangan tamu sayang. Tamunya bulan Ramadan, nanti banyak hadiah, banyak ini dan seterusnya. Kita bahagia, mereka bahagia, pasangan bahagia, semuanya bahagia. Terus kalau misalnya kita mau, kita bukan siapa-siapa, mau menyamakan frekuensi atau menyamakan suhu pun khawatir tidak berdampak gitu ya, positif, kita bisa panggil guru. Ibu atau suami, Mas menyambut bulan suci Ramadan kita panggil guru yuk ke rumah atau buka puasa bersama. Atau kita aja nih internal kita panggil siapa. Kenapa? Karena kalau kita yang bicara mereka tak mendengar. Kita panggil guru. Atau mohon maaf Mas, kira-kira Mas bisa nggak ngasih nasihat atau kita bilang sama orang tua kita, Ibu kira-kira pas buka puasa bersama hari pertama Ibu bisa ini enggak ke anak-anak, ke kita misalnya. Kalau enggak gimana Bu kalau kita manggil guru? Biar puasa kita tahun ini lebih bermakna, lebih baik. Kita enggak pernah tahu loh Bu, jangan-jangan Ramadan ini terakhir buat kita. Kalau kita berpikir jangan-jangan Ramadan ini terakhir, pasti kita akan berpikir kayaknya harus lebih baik deh. Jangan-jangan ini terakhir buat gitu Bu. Baru kemarin ada teman saya, suaminya Masya Allah Bu, pada waktu bulan Ramadan Bu, dia rajin ke masjid, dia i'tikaf. Ketika istrinya tanya, Abi kok tahun ini rajin banget sih gitu, ibadahnya rajin banget. Suaminya ngomong apa Bu? Kan kita nggak tahu, boleh jadi ini Ramadan terakhir buat Abi. Ibu ternyata Masya Allah benar Bu. Mendekati Ramadan tahun kemarin suaminya meninggal. Ya Allah, itu istrinya bilang, pantesan Abi kok bener ya ngomongnya jangan-jangan Ramadan terakhir. Meninggal suaminya. Jadi dia sudah punya firasat ya Bu. Nah itu kalau kita berpikir bahwa kan kita kan nggak pernah tahu gitu ya. Ini mungkin Ramadan terakhir atau tidak gitu. Dan kita kan nggak pernah tahu nanti dari pintu surga yang mana kita masuk, kita pengennya dari pintu surga Ar-Royan gitu. Biar kita ibadahnya bagus, biar ini. Mungkin transfer suhu itu gitu ya. Jangan kita punya suhu semangat sendiri, tapi suami kita nggak punya itu, anak kita nggak punya, adik kakak kita nggak punya gitu. Maka perlu ada menyamakan rasa gitu. Biar rasa yang kita rasakan tuh sama dengan yang mereka rasakan begitu. Tapi mungkin tadi caranya sesuai yang kita bisa ya. Apa kita yang bicara atau orang tua kita yang bicara atau suami kita yang bicara atau
Kita ngobrol sama suami itu semua suaminya kayak anak-anak dan seterusnya. Wallahu a'lam seperti itu. Kena poinnya enggak ya? Kena poinnya enggak? Pertanyaannya begitu enggak gitu maksudnya? Kena poinnya. Karena tadi kan speakernya menggema ya, jadi saya terputus-putus dengarnya. Ya, satu lagi. Saya sedikit Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahur itu sebaiknya di akhir waktu. Sahur Bu. Ya. Tapi kalau terpaksa kesiangan, apakah kalau udah kedengaran azan itu masih boleh minum atau enggak? Itu aja Ustazah. Nah, ya. Ibu pernah dengar imsak sirene? Nah, imsak itu untuk kehati-hatian. Namun kalau kita kesiangan, kalau ini Bu ya, kalau kesiangan, ya gitu. Ya dikit lagi subuh, imsak udah pas sirene, kita baru bangun misalnya. Ya sudah, minum atau makan kurma pas Allahu Akbar tinggal. Bahkan kan Bu sebelum azan ada tarhim atau ada yang ngaji-ngaji, udah tau lah kita. Kalau bisa 1 menit mau azan udah ditinggal. Iya. Kalau Imam Syafi'i itu hati-hati. Kalau Abu Hanifah, kebetulan saya di Pakistan nih Bu. Di Pakistan itu teman-teman walaupun udah azan masih lanjut. Saya suka gregetan gitu. Udah azan, belum berakhir gitu. Teman-teman di Pakistan tuh Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i itu imam kita, hati-hati Bu. Makanya Imam Syafi'i sholat 3 kali bergerak berturut-turut batal Ibu. Nih gatel nih, sholat 1, 2, 3 kali berturut-turut batal. Tapi imam yang lain tidak. Makanya kita karena di Indonesia kan ngikutin Imam Syafi'i hati-hati. Maka diusahakan sebelum azan kita udah menghentikan semua. Sebelum azan sudah sikat gigi, udah ninggalin. Walaupun memang sunnahnya diakhirkan, tapi jangan terakhir gitu ya. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena dalam sahur ada keberkahan. Seperti itu. Allah alam biswab, ini mungkin jawaban terakhir. Ya, Nggak terasa ya jam 11. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk saya, untuk kita, untuk keluarga kita. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Jika ada kesempurnaan itu milik Allah, jika ada kekurangan dari saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.